Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Hadirin sidang jamaah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dipertemukan malam ini, malam kedua Ramadan. Alhamdulillah tahun ini tidak ada perbedaan antara satu kubu dengan kubu yang lain, sehingga membuat kita senang hati, gembira, tidak saling tuduh menuding ada apa dengannya. Jadi pantas dan wajar kalau banyak alhamdulillahnya. Kemudian ya alhamdulillah lagi kita dipertemukan Ramadan. Dan boleh jadi ada saudara kita, ada tetangga kita, keluarga kita, mungkin teman jamaah kita yang tahun lalu kita sama-sama melaksanakan ibadah seperti ini, salat secara berjamaah, kemudian dituliskan dengan salat tarawih. Tapi mungkin kan Allah berkehendak lain, karena sudah jatahnya di dunia sudah habis, maka dipanggil oleh Allah. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bertemu Ramadan. Bahkan jauh sebelumnya Ramadan ini kita nantikan, paling tidak sejak bulan Sya'ban, paling tidak. Sehingga di bulan Sya'ban kita selalu berdoa, ya Allah, pertemukan aku dengan bulan Ramadan. Maka alhamdulillah kita akhirnya bertemu dengan tamu yang agung, bulan yang agung, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama. Kemudian yang kedua, salam dan salawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersalawat kepada Rasulullah merupakan ibadah, merupakan perintah. Salah satu perbuatan yang pun Allah lakukan adalah bersalawat. Sehingga janji Rasul kepada kita, siapa yang sering bersalawat kepada aku, maka di akhirat nantinya akan kuberikan syafaat kepada dia. Kalau Rasul memberikan garansi, wah pastilah kita selamat. Maka termasuklah manusia paling kikir kata Rasul apabila mendengarkan namaku dan tidak menyambungnya dengan salawatku. Maka mari kita sering bersalawat, paling tidak mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang jemaah, diakui atau tidak, persoalan bicara dengan Nabi, yakni Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ternyata masih banyak orang tidak senang kepada beliau. Jangankan hari ini, jangankan di masa yang akan datang yang sampai munculnya Dajjal, dulu saja. Jangankan dari kalangan orang luar, dari kalangan keluarganya sendiri, masih banyak tidak suka Rasul. Ternyata memang kebenaran itu penuh dengan perjuangan dan tantangan. Bahkan Rasul meninggal belum beberapa saat kemudian sudah muncul Nabi palsu. Itu artinya apa? Banyak tidak percaya Nabi Muhammad itulah Nabi yang terakhir. Nah ternyata persoalan ini jadikanlah sebagai ujian bagi kita yang percaya betul bahwa Nabi Muhammad itulah Nabi yang terakhir, yang membawa ajaran keselamatan kepada kita dan penyempurna ajaran-ajaran yang telah pernah dibawa oleh Nabi-Nabi sebelumnya. Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Isa alaihissalam membawa ajaran kebenaran, membawa ajaran tauhid,
membawa ajaran kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang satu. Tuhan yang ahadun, wahidun, satu. Maka datang Rasulullah menyempurnakan ajaran ini. Maka tak kala datangnya Muhammad sebagai nabi penutup, maka tidak ada lagi nabi sesudah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini juga dengan datangnya Rasulullah pertanda bahwa itulah datangnya dan terbuka ciri-ciri kiamat akan datang. Hadirin sidang jemaah, tak terasa kita sudah baru malam kedua. Mudah-mudahan motivasi kita dalam menjalankan ritual keagamaan dalam bulan suci Ramadan ini tidak kendor, Pak. Karena kadang terjadi malam pertama, malam kedua, masjid penuh. Sampai pengurus masjid pusing. Oh, ternyata masjid ini kecil. Tapi kadang mulai malam ke-10, malam ke-11, sampai malam terakhir yang tinggal sisa orang tua. Tidak tahu kemana yang anak muda. Nah, ini. Tapi mudah-mudahan di masjid kita ini, apa yang saya saksikan malam ini, apa yang saya lihat malam ini, kalau perlu bertambah sampai akhir Ramadan. Dan sesudahnya sampai sesudah Ramadan, karena Ramadan hanya merupakan tempat latihan, training untuk menuju 11 bulan yang akan datang. Jadi sebenarnya hasilnya Ramadan itu nanti dilihat setelah Ramadan. Tapi kadang ternyata setelah Ramadan mulai lagi masjid kosong, Pak. Apakah berhasil atau tidaknya ya tergantung kita nantinya. Tapi berhasil tidaknya dilihat nanti sesudah Ramadan. Hadirin sidang jemaah, dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW pernah menyampaikan bahwa apabila Ramadan tiba, maka pintu-pintu surga dibuka, kemudian pintu-pintu neraka ditutup, serta setan akan diikat. Pertanyaan kemudian, kalau begitu, apakah sebelum Ramadan pintu surga itu tidak terbuka? Apakah sebelum Ramadan pintu neraka itu terbuka atau tertutup? Atau setan-setan itu berkeliaran di luar Ramadan? Nah, ini yang kita mau jelaskan. Apa makna perkataan Rasulullah bahwa pintu-pintu surga itu terbuka lebar, kemudian pintu-pintu neraka tertutup rapat, dan kemudian para setan diikat. Yang pertama, mengapa Rasul mengatakan bahwa pintu-pintu terbuka lebar surga yang dimaksudkan? Kenapa? Karena orang di bulan suci Ramadan itu memanfaatkan waktu-waktunya untuk mengisi dengan kebaikan. Artinya kalau kebaikan-kebaikan kita laksanakan, maka pintu surga semakin lebar terbuka. Hadirin sidang jamaah dimuliakan Allah. Oleh karena itu, mari kita memanfaatkan bulan suci Ramadan ini dengan kegiatan-kegiatan amalia. Nah, salah satunya yang harus dilintas adalah puasa. Kata Rasul, man shoma Ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan ini karena iman, ya satu karena iman, yang kedua karena menginginkan ridha Allah atau pahala dari Allah, atau karena keikhlasan, maka janji Allah kepada kita akan dihapuskan dosa-dosa yang telah lewat atau masa lalu. Dua syaratnya, Pak, dalam hadis ini, iman dan ihtisab, penuh perhitungan. Jadi dimulai dengan iman. Dan jelas dalam Al-Quran surah 183 surah Al-Baqarah jelas sekali. Di situ Allah memanggil yang pertama adalah ya ayyuhalladzina amanu. Allah memanggil orang-orang yang beriman. Allah tidak mengatakan ya ayyuhan nas, hai segala manusia. Para ahli mufassir mengatakan kalau ayat itu dimulai dengan kata-kata amanu, maka pasti itu diikuti dengan perintah. Pasti perintah. Mengapa? Ya,
Mengapa orang beriman? Karena kalau orang beriman yang dipanggil oleh Allah untuk melaksanakan perintah, maka pasti sami'na wa ata'na. Pasti mereka laksanakan. Sami'na wa ata'na. Nah, bentuk perintah dalam ayat ini kan sudah jelas, kita paham semua, adalah puasa. Puasa, dan bukan hal baru, tapi pernah dilakukan oleh orang-orang terdahulu. Jadi bukan persoalan baru di zaman Rasulullah, tapi sebelum Nabi kita sudah pernah diperintahkan di zaman dahulu. Contoh misalnya yang terkenal, puasa Nabi Daud. Nah, ini justru lebih berat. Kalau kita mungkin satu bulan dikumpul, tapi Nabi Daud selang-seling. Hari ini puasa, besok tidak, dan seterusnya. Luar biasa. Artinya apa? Puasa paling tidak di sini bisa membuka pintu-pintu surga. Karena orang yang berpuasa, kalau betul-betul dia berpuasa karena keimanannya, maka pasti tidak akan berbuat maksiat. Pasti. Saya pastikan. Ya. Kalau betul-betul puasa karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya sebelum kita berpuasa dipentingkan niat lillahi, karena Allah. Ya. Bukan karena bulan Ramadan saja ikut-ikutan. Ya, karena tetanggaku puasa dan seterusnya. Tapi paling tidak tadi imanan. Kemudian ya, meyakinkan dalam diri bahwa apa yang saya lakukan ini untuk Allah Subhanahu wa taala. Menginginkan ridha Allah Subhanahu wa taala, menginginkan pahala Allah Subhanahu wa taala karena keikhlasan kita. Nah, kalau sudah dua syarat ini, iman dan ihtisaban, sudah dilakukan, maka pastilah jaminan Allah dihapuskan dosa-dosa yang telah lalu. Hadirin sidang jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita tidak tahu, sekalipun ini satu bulan penuh, tapi kita tidak tahu apakah kita mampu sampai akhir Ramadan. Kalau kita salat tarawih malam ini, maka katakanlah, jangan-jangan ini salat tarawih terakhir saya malam ini. Maka betul-betul dilakukan karena keikhlasan, betul-betul dilakukan karena keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka insya Allah kalau kita mati, maka kita mati dalam kebaikan. Hadirin sidang jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mudah-mudahan Allah selalu berikan kita kehidupan di bulan Ramadan ini, sehingga kita semakin melakukan aktivitas kehidupan dalam Ramadan ini, sehingga kita termotivasi. Etos ibadah perlu kita tingkatkan. Nah, selain berpuasa Ramadan, masih banyak yang lain, ya, seperti membaca Al-Quran. Ya, hindarkanlah diri kita dari perbuatan-perbuatan yang sia. Ya, alladzina hum anil lagwi mu'ridun. Karena ternyata orang yang senantiasa menghindarkan diri dari perbuatan sia-sia akan diuntungkan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maaf hadirin sidang jamaah, karena banyak setan sekarang, sekalipun dikatakan diikat itu setan, tapi kadang setan selalu bersama dengan kita. Ini HP Pak, dengan berbagai fitur-fitur yang canggih, termasuk game-game yang luar biasa. Termasuk ini apa itu ya? Main chip. Sampai-sampai ketemu, adakah masuk ternyata adakah chip? Coba. Nah ini Pak, kalau ini menyita waktu yang sangat luar biasa. Mungkin oke lah, kita jackpot 2 kali, 3 kali, tapi jackpot kok 10 kali. Masih mau kok? Ini maaf ini. Dan ternyata hasil penelitian hadis dan jamaah, permainan ini ada 2 pulau yang sangat terpengaruh. Sumatera dan Sulawesi, termasuk Sulawesi Selatan yang paling banyak memainkan ini. Padahal itu sudah judi Pak, judi. Katanya kan game. Di mana gamenya? Nah kalau habis chip beli. Coba. Di mana? Bukan, pasti judi lah ini. Mutar sampai situ japo. Nah ini menghabiskan waktu. Mending ganti dengan bacaan Al-Quran. Ya kalau tidak bisa 1 juz 1 hari, setengah juz saja Pak. Tidak bisa setengah juz, 10 ayat mau? Tidak bisa 10 ayat, 5 mau? Nabilah masih banyak Ustaz, masih sibuk kayak ini karena masih aktif, tidak libur. Oke, 1 ayat mau paling. Tidak apa-apa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam
Sadaqallahul adzim. Tidak apa-apa, Pak. Tapi terlewat dongi. Masa mengaji hanya satu ayat. Nonton ya apa lagi, main cerita dan seterusnya berjam-jam. Lihat HP, baca WhatsApp, baca apa semua, lihat Facebook dan seterusnya berjam-jam. Mengaji satu ayat. Panas saya. Hadirin sidang jamaah. Ya. Bahkan kadang terjadi. Coba. Sudah azan di masjid kita ini, azan lagi di masjid sana, azan di masjid sono, masih asik dengan ceritanya. Padahal Rasul mengajarkan apabila kalian mendengarkan azan, maka ikutilah apa yang diucapkan muazin. Kecuali pada kata hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, maka katakanlah la haula wala quwwata illa billah. Tapi apa? Allahu akbar. Cepat nak masuk. Di mana cepat? Azan nikah. Kok heran? Syukur-syukur diingatkan. Ya, orang yang sementara nonton televisi pas Allahu akbar. Nak kasih pindah channel. Cek. Kenapa kasih pindah itu loh? Dengarkan kok supaya setan lari terbiri-biri. Dia nak kasih pindah iklan tonji. Nah ini. Ada yang lebih aneh lagi, mungkin sementara mengajar, ya sebagai mahasiswanya, mahasiswa, ini karena sudah azan, kita dulu dengarkan. Betul, dia dengarkan dia. Ya, sudah itu, la ilaha illallah, teruskan kuliah. Salah, tidak benar. Yang benar adalah mahasiswa, sekarang sudah masuk waktu salat, kita berhenti dulu kuliah, laksanakan dulu salat, kemudian sudah itu, teruskan kembali kuliah. Itu yang benar. Hadirin sidang jamaah, inilah ujian keimanan sebenarnya, diuji keimanan kita. Coba pada kata hayya 'alas shalah, mari salat. Kita jawab la haula wala quwata. Tidak ada daya, tidak ada upaya kecuali Allah. Berarti yang lain lembe semua. Kita sudah jawab la haula wala quwata illa billah. Sampai lagi hayya 'alal falah, mari menuju kemenangan. Yang tinggal kalah semua. Kalau masih ada panggilan yang lebih kuat dibanding dengan azan, tanya diri kita. Jangan sampai kita tidak termasuk orang beriman, Pak. Mengaku beriman baru azan. Cepat masuk waktu. Coba. Sementara cek tempo karena mungkin menjelang nanti hari lebaran, cek tempo mungkin lagi 3 meter. Azan masuk waktu, tak kalah. Tidak ada kalah, tinggalkan. Nabi lain, mau membersihkan dunia aja itu Pak, ujian, tinggalkan. Mending panggil Allah. Di sini diuji keimanan tak. Kita mau jelaskan tetap itu dunia Pak, atau panggil Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dari sidang zaman dilakukan Allah. Oleh karena itu paling tidak memang di bulan secara mandiri, mari kita tingkatkan ibadah kita sehingga betul-betul itu pintu surga semakin terbuka. Nah, terus dari pintu neraka tertutup. Ya, karena untuk masuk neraka adalah perbuatan maksiat. Kita kan tidak melaksanakan perbuatan maksiat, maka dia tertutup. Ya. Kemudian setan diikat, ya pastilah setan bingung. Ngapain dia berpuasa? Nah, saya paling takut pada orang berpuasa. Jadi setan itu paling takut pada orang berpuasa. Apalagi sementara baca Al-Quran. Tapi kalau mencipko, main game kok sudah lanjutkan ini. Sebentar pintu sholat. Nah, coba. Hadirin sidang jamaah bukan Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak pertemuan kita malam ini adalah sekedar motivasi saya untuk kita semua, sehingga kita mengisi waktu-waktu kita ini semoga betul-betul kita masuk Ramadan ini memanfaatkan Ramadan betul-betul, sehingga apa yang kita inginkan, yang kita ingin raih menjadi tujuan akhir adalah takwa ilallah, insyaallah akan tercapai. Kalau ada benarnya yang kami sampaikan pada malam ini, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada salah dari saya sebagai manusia biasa, oleh karena itu mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.